Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kelas 6 beserta keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini di hari pertama pelajaran Al-Qur'an Hadis semester genap, kita akan membahas tentang surat Al-Bayyinah. Kita akan membahas surat Al-Bayyinah. Ini ya, yang punya Quran coba dibuka surat Al-Bayyinah. Oke. Anak-anakku sekalian, surat Al-Bayyinah mempunyai 8 ayat. 8 ayat. Surat ini diturunkan oleh Allah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Karena itu disebut dengan surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Surat Al-Bayyinah turun setelah surat At-Tolaq. Turun setelah surat At-Tolaq. Nama Al-Bayyinah diambil dari ayat pertama. Di ayat pertama surat Al-Bayyinah ada kata bayyinah, al-bayyinah, yang mempunyai arti bukti yang nyata. Al-bayyinah artinya adalah bukti yang nyata. Mari kita bahas 4 ayat dulu pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Arti dari ayat ini, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka berkata tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, menurut ayat pertama ini, bahwa orang-orang musyrik dan orang-orang kafir berkata, saya akan tetap pada agama saya tetap berpegang pada agama nenek moyang saya selama belum ada bukti yang nyata. Orang-orang kafir, yang dimaksud orang kafir itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, ahli kitab di sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namanya ahli kitab, orang-orang yang pintar kitab. Pintar kitab apa? Kitabnya orang-orang Yahudi, Taurat, dan kitabnya orang-orang Nasrani, kitab Injil. Mereka tetap di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Mereka mau pindah ke agama Islam kalau sudah ada bukti yang nyata. Mereka pernah berkata gitu, saya akan masuk Islam, kata mereka, asalkan ada bukti yang nyata. Nah, ini ya, apa yang dimaksud bukti yang nyata bagi orang ahli kitab dan orang-orang musyrik penyembah berhala? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahhara. Yang dimaksud bukti yang nyata adalah datangnya seorang Rasul, utusan Allah, yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan. Yang dimaksud Rasul di sini tentunya nanti adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian
Yatslu suhufan mutahhara, yang membacakan kitab-kitab, lembaran-lembaran yang disucikan. Lembaran suhuf yang disucikan itu adalah maksudnya Al-Qur'an. Jadi sekali lagi, yang dimaksud bukti yang nyata oleh orang ahli kitab dan orang musyrik penyembah berhala adalah kedatangan Rasul dan lembaran-lembaran yang disucikan atau Al-Qur'an. Dilanjut ayat 3. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam kitab tersebut, terdapat hal-hal yang lurus. Maksudnya apa? Di dalam kitab yang datang kemudian itu, Al-Qur'an, berisi hal-hal yang adil. Nah, itu ya. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Kitabnya adil, kitabnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Karena memang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah terpecah belah siapa? Alladzina utul kitaba, orang-orang yang didatangkan untuknya Alkitab, illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Gini ya, pertama tadi kan dikatakan orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ahli kitab Taurat dan Injil mengatakan, saya akan masuk Islam kalau ada bukti yang nyata. Bukti yang nyata adalah Nabi dan kitab suci, Al-Quran maksudnya. Tetapi kemudian datanglah seorang Nabi yang diturunkan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, diturunkan oleh Allah. Tidak hanya turunkan Nabi saja, tetapi juga dengan suhufam mutahhara, lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran, sesuai permintaan mereka, sesuai apa yang diangankan mereka. Karena mereka dahulu pernah diberitahu lewat Taurat dan Injil bahwa akan ada Nabi setelah ini yang akan membawa manusia kepada jalan yang hak, intinya gitu ya. Tetapi ketika sudah ada bukti yang nyata, Nabi Muhammad diturunkan, mereka tidak langsung mau masuk Islam. Nah ini angel sudah, angel tuturane katanya gitu ya. Oh, sepertinya sebelum datang Nabi minta, ayo kalau ada Nabi aku mau masuk. Nah ini orang gedabrus. Tetapi ketika sudah diturunkan Nabi oleh Allah, mereka tetap sebagian nggak ada yang mau masuk Islam. Sudah ada tiap Al-Quran, tetap nggak mau masuk Islam. Malah mereka ada yang mengejek. Oh, bukan kamu nabinya, bukan Muhammad ini nabinya. Karena Nabi Muhammad dilahirkan tidak di suku mereka, karena itu mereka tidak mau. Nah, karena Nabi Muhammad lahir tidak dari golongan mereka, maka mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itu intinya ya. Sudah tahu ada Quran, kitab suci, suhufan mutahhara, lembaran-lembaran yang disucikan, tetapi mereka juga tidak mau menerima. Malah mereka mengejek, oh ini bukan kitab suci ini, oh ini karangan demit, oh ini karangan jin, wah gitu ya. Oh apa ini adalah syair-syair. Nah, itu perkataan yang sebenarnya tidak terjadi bagi mereka, karena mereka dulu pernah berjanji kalau ada bukti yang nyata akan masuk Islam. Tetapi ketika buktinya sudah diberikan, mereka tidak mau masuk Islam. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah perbuatan orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik di masa lalu ketika menunggu kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku
yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi inti dari surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai ayat 4. Insya Allah keterangan lebih lanjut surat Al-Bayyinah yang ayat 5 sampai ayat 8 kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga kalian cepat hafal surat Al-Bayyinah ini. Dihafalkan ya, 4 ayat dulu, gak apa-apa yang belum hafal. Yang sudah hafal, dipertahankan hafalannya. Kita hafalkan dulu 4 ayat ini ya. Setelah hafal 4 ayat, nanti kalian tambah yang ayat 5 sampai 8. Dihafalkan terus. Setelah hafal, jangan sampai ditinggalkan bacanya supaya tidak lupa lagi ya. Oke? Oke. Saya kiri, wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.